anak-anak, apa kabar? Saya berharap kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan beribadah. Ayo disiapkan Alkitabnya, kemudian disiapkan persembahannya, dan yang paling penting adalah disiapkan hati. Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Anak-anak, hari ini adalah minggu pertama bulan September. Dan selama bulan September ini kita akan masuk dalam satu tema, yaitu bulan kitab suci. Ini saya mau bertanya, tahukah kalian kitab suci kita itu ditulis dalam bahasa apa? Maksudnya, aslinya kitab suci itu ditulis dalam bahasa apa? Tahu? Tahu? Oke, saya akan memberitahu. Alkitab kita ditulis dalam dua bahasa. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, seperti ini tulisannya. Kemudian Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Kedua bahasa ini sudah sangat langka. Padahal firman Tuhan itu harus diberitakan kepada semua orang. Lalu bagaimana caranya supaya firman Tuhan itu bisa diketahui oleh semua orang? Maka yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu oleh bapak-bapak gereja, Alkitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani, ditulis dalam bahasa Yunani, diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Kalau di Indonesia ada yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Terus ada juga yang ditulis dalam bahasa Jawa. Pasti orang tuamu punya juga. Kemudian ada juga yang ditulis dalam bahasa Madura. Untuk anak-anak juga ada loh. Alkitabnya ditulis nih. Alkitab untuk anak-anak. Tujuannya tidak lain supaya mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, semua tahu apa isi atau pesan firman Tuhan. Ya, itulah tema kita sepanjang bulan September ini. Dan khusus untuk minggu ini, kita akan dilayani oleh nanti yang bawa puji-pujian anak-anak dari Donorojo. Kemudian nanti untuk pelayan firman-Nya akan dilayani oleh pamong-pamong dari Dampit. Halo, hai teman-teman. Kenalin, nama aku Ole. O-L-E. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga semuanya sehat dan gembira kayak aku sekarang ini. Ada apa sih ini ribut sekali? Ada apa? Hai Oni, sini. Apa kamu tahu kenapa hari ini aku senang sekali? Memangnya kenapa? Karena hari ini hari Minggu loh. Waktunya kita ibadah anak-anak. Jangan-jangan kamu lupa ya hari ini hari Minggu. Oh iya, wah harus segera siap-siap nih. Tunggu aku ya Ole, kita ibadah sama-sama. Ayo Ole, aku sudah siap nih. Ayo kita mulai. Ayo,
Ayo semuanya berdiri. Kita bernyanyi Monggo Sami Nderek Gusti. Kita ajak teman-teman semua beribadah dengan semangat. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo monggo sami nderek Gusti. Mari kita ikut Tuhan. Mari kita ikut Tuhan. Tuhan Yesus juru selamat. Mari, mari kita ikut Tuhan. Oke, sekarang sudah siap? Mari kita ambil saat teduh. Kita akan masuk dalam ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau memberikan kami kesehatan dan hati yang gembira, sehingga kami siap untuk beribadah. Sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oni, kita kan sudah ngajak teman kita nderek Gusti nih. Kalau menurutmu gimana sih rasanya nderek Gusti itu? Rasanya nderek Gusti itu ya senang sekali. Hatiku rasanya bahagia. Aku juga senang sekali loh. Kalau teman-teman di rumah bagaimana? Apakah juga bergembira? Yeay, pasti dong. Nah, biar semakin gembira, yuk kita nyanyikan lagu Saestu Bingah Nderek Gusti. Saestu bingah nderek Gusti. Saestu bingah nderek Gusti. Saestu bingah nderek Gusti. Bingah selaminya. Sungguh bahagia ikut Tuhan. Sungguh bahagia ikut Tuhan. Sungguh bahagia ikut Tuhan. Senang selamanya. Tugasmu mari dong. Burung. Wah, jadi kakek gimana ini? Angel lho. Sing metelungan apa? Makane delokon guru laku ae mang. Jarane koyo ngene aku lho ora iso kuat aku yo entek nek. Makane aja kayak gimana Arek-arek iki isu-isu kabeh kok wis dolanan HP lho. Sinau, Mbak. Online sekolah kok. Mbak iki dari soalnya karo lagi tambah. Kok mesti ngono. Tulinan Mbak iku jangan biyen. Mbak iku lak desa saiki. Iya. Males. Sel moh bosen. Ya apa lek dulinan ayo? Ayo. Ayo. Apa? Weng. Coba topping. Waduh, salah sing iku lho sih. Ono sing
ulet-ulet tuwing. Ulet-ulet tuwing. Ngene iki lho. Jeblas uang ah. Ayo. Hom pimpa alai hom kambing. Ayo. Cublak suweng ngeteng delenter mambu ketundung budel pak gempole rak lere sopong guyun delek ake sir pong delek kopong sir pong delek kopong sir pong delek kopong. Ayo, iki wis bedhog wis awan ayo. Padha ngaso. Iku lho ya wis sebelahmu iku lho. Jangan rame, kok rumbak kok. Seneni kok. Bengi. HP Hiburan, mari sekolah bae. Kesel mbak. Kasih waktu mbak iki. Tumbasno kuota, Mbak. Sampe iki apa sih kok gawe mahkota kayak cilik ae mbak iki ini kontes. Ayo, Kontes nadi, Mbak? lihat bidamu karo Mbak ya. Sopo sing ngerti lek ngagem mahkota ini kaya apa? Raja mbak. Ratu. Langsung wedok raja. Lek lanang raja lek wedok ratu. Mbah iki Mbah pengen cerita tentang seorang raja. Sopo sing ngerti raja yang bernama Yosia? Nek ngono kabeh padha ngrungokke ya. Mbah akan bercerita tentang raja yang bernama Yosia. Yosia menjadi raja pada waktu ia berumur 8 tahun. Dalam tahun yang ke-18 Yosia memerintah, jadi usia Yosia sudah 26 tahun ya. Yosia memberi perintah kepada Safan, seorang panitera. Safan, pergilah kepada imam besar Hilkia. Suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang dikumpulkan oleh rakyat kepada tukang-tukang di rumah Tuhan, supaya tukang-tukang itu bisa memperbaiki rumah Tuhan. Lalu, pergilah Safan menjumpai imam besar Hilkia untuk menyampaikan pesan Raja Yosia. Setelah mereka berjumpa, ternyata imam besar Hilkia juga hendak menyampaikan pesan untuk raja. Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Begitulah kata imam besar Hilkia. Safan pun menerima kitab itu, lalu membawanya kepada raja dan membacakannya di depan raja. Raja Yosia menjadi sangat sedih dan mengoyakkan pakaiannya. Kemudian Raja Yosia memerintahkan Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan dan Asaya untuk mencari petunjuk tentang maksud dari isi kitab tersebut. Mereka segera menemui Nabiah Hulda. Nabiah adalah nabi perempuan. Mereka bertanya tentang maksud dari kitab tersebut. Lalu Nabiah itu menjelaskan, Tuhan akan menghukum bangsa Yehuda karena telah menyembah berhala dan melupakan Tuhan. Dan bagi Raja Yehuda, di sini yang dimaksud adalah Yosia, Tuhan berfirman, karena engkau sudah menyesal dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapan Tuhan, maka engkau akan dikumpulkan dengan nenek moyangmu dan akan dikebumikan dengan damai dan tidak akan melihat malapetaka atas tempat ini. Lalu para utusan raja itu kembali
dan menjelaskan pada Raja Yosia tentang apa saja yang disampaikan oleh Nabiah Hulda. Sopo yang mau membaca Alkitab iki ayo coba iso buka Alkitab apa ora arek iki ayo. Kude temen. Dibuka dari kitab 2 Raja-Raja 23. Nah, 23 dibaca seko ayat 1 sampai 3 ya. Ayo coba dibaca. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 3. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu, raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Amin. Amin ya. Jadi ini mau kabeh wis ngerti ya, semua sudah tahu siapa itu Raja Yosia. Ya, Raja Yosia ini suka membaca firman Tuhan. Makanya Yosia jadi tahu apa yang baik, apa yang jelek, apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang tidak boleh. Nah, iki mau saiki mbah kaya pirsa buku renungan harian, coba mbah tak pirsani. Nah, gimana? Nah, iki saiki mbah pengen pirsa iki carane nek maca Alkitab iku nganggo buku renungan harian. Ya, saiki mbah pengen pirsa iki renungan harian pantaran Air Hidup Junior edisi Agustus ya. Agustus iki saiki bulan September. Nah, mbah pengen pirsa. Lah kok resik ngene iki piye? Ayo iki mbakane sapa? Kok ora ngomong. Ini lho. Ayo nek arek-arek saiki senengane ning dolanan game ya. Kesel sinau dolanan. Isuk dolanan awan dolanan. Ora pareng ngono kuwi. Kudu ana wektu kanggo maca kitab suci ya apa ya Raja Yosia. Nah iki terus renungan harian iki diwaca saben dina diwaca siji-siji terus digarap ya. Siji-siji diwaca maneh isuke digarap. Ya wis ngerti kabeh? Nggih. Nah, ngerti. Mbah seneng iki kutune mbah iki supaya dadi bocah-bocah sing apik. Ya nek sampe maca Alkitab terus digarap iki, terus ayo saiki ndonga bareng-bareng supaya diberkati Gusti dadi bocah sing apik ya. Ayo saiki mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, ajar kami untuk belajar menjadi seperti Raja Yosia, menjadi anak yang rajin membaca firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah Tuhan jika kami belum rajin membaca Alkitab, tetapi kami berjanji kami akan rajin membaca firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Yuk kita berterima kasih pada Tuhan karena hari ini kita bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Oh ya, kita juga bisa membaca Alkitab setiap saat dan juga bisa merasa gembira. Ya, ayo kita kumpulkan persembahan kita. Teman-teman di rumah juga ya. Kita kumpulkan sambil kita bernyanyi, bawa persembahanmu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberi banyak kekuatan dan berkat kepada bangsa dan negara kami. Walaupun pandemi belum berakhir, kami masih bisa beraktivitas seperti biasa di rumah masing-masing. Berkatilah kami, bangsa dan negara Indonesia, agar makin bersatu dan bekerja sama dalam segala hal. Berkatilah kami agar senantiasa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara ini. Berkatilah para pemimpin di negara ini agar memimpin dengan bijaksana. Demikian Tuhan, doa yang kurang sempurna ini akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan hikmat kepada orang tua kami, sehingga senantiasa bisa menemani kami. Berkati pula dalam setiap pekerjaan yang ditekuni sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Demikian doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang kami kumpulkan dengan tulus hati. Semoga persembahan ini bermanfaat dan menjadi berkat buat kami semua. Itulah seluruh doa kami ya Tuhan. Semoga berkenan di hati Tuhan. Doa kami tidak sempurna, dan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman di rumah, sebelum kita selesai ibadah hari ini, jangan lupa ya, hari ini kita diingatkan untuk membaca kitab suci dan rajin berdoa juga.
supaya kita bisa tumbuh di dalam Tuhan. Ayo kita bernyanyi baca kitab suci supaya kita ingat terus. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap tersenyum, dan rajin membaca kitab suci agar kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.